Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, beberapa hari yang lalu saya ada yang bertanya tentang, Mas punya keris luk 7 enggak? Itu seperti itu. Kalau nggak salah itu ada beberapa orang ya. Dan kebetulan sobat, saya memang kalau nggak salah itu tidak punya. Nah, terus saya ingat bahwa oh iya ya, kapan hari saya kan memiliki salah satu dari koleksi pusaka, yang mana pusaka tersebut awalnya adalah tidak saya mahari, tapi pusaka tersebut nyasar ke tempat saya. Jadi pusakanya terus kirimnya ke saya. Saya lihat-lihat, loh kok pusaka ini saya nggak memahari kok, tapi ada di saya gitu. Terus saya chat teman saya, Mas ini saya tidak memaharinya kok, dikirimnya ke saya. Loh, waduh berarti ini salah Mas Tony, ini berarti saya salah kirim, kata gitu. Wes gini saja, daripada ini dikirim sana sini, saya pun juga males mau keluar, tak mahari sekalian. Akhirnya terus saya mahari untuk pusakanya, Pak. Itulah kenapa kalau nggak salah kapan hari itu saya sudah membuat videonya. Videonya adalah pusaka yang nyasar ke rumah saya, kalau nggak salah seperti itu untuk di judulnya. Nah, di sini saya ingin mereviewnya karena pusakanya sudah dalam keadaan saya serviskan dan juga sudah saya warangkan untuk dibilahnya. Nah, ternyata sobat, kebetulan gitu loh, kebetulan beberapa hari kemarin ada yang bertanya tentang, Mas ada pusaka luk 7 enggak, punya koleksi seperti itu enggak? Nah, ternyata ada. Nah, untuk di dapurnya sendiri, ini adalah dapur carubuk sobat. Nah, dapur carubuk luk 7. Kalau di dalam ceritanya di dunia pasar aji, keris carubuk itu adalah salah satu dari kerisnya Sunan Kalijogo. Jadi bukan gini ya. Oh, berarti pusaka yang ada di Mas Tony ini, pusaka carubuk ini berarti pusakanya Sunan Kalijogo? Bukan, karena pusaka carubuk itu pun juga dibuatnya tidak cuma satu sobat. Sama halnya dengan keris Nogososro ataupun juga keris Sangkelat ataupun juga sabu inten. Karena gini, ada yang beranggapan gini, Mas ini kok sabu inten dan Nogososro kok ada banyak, padahal katanya dulu kan diceritanya itu adalah kerisnya Raja Brawijaya, nah gitu. Loh iya Mas, masa si empu itu membuat dapurnya cuma satu? Nah, meskipun katakanlah empu itu tadi membuat satu, tapi empu-empu yang lain otomatis kan terus ini mutrani kan gitu sobat, meniru gitu loh, meniru dari bentuknya. Karena apa? Karena itu adalah sebuah pakem pusaka, jadi tidak cuma satu saja. Begitupun juga di carubuk ini. Mungkin ini dulu Sunan Kalijogo juga punya salah satu dari pusaka namanya carubuk. Nah, ini pun juga namanya carubuk, tapi bukan berarti ini dulu miliknya Sunan Kalijogo. Itu seperti itu. Karena gini sobat, ada juga yang orang-orang itu fanatik. Jadi gini, pusakanya gitu loh, pusakanya ini dulu pusakanya Gajah Mada, ini dulu pusakanya raja siapa gitu, seperti itu. Saya sering loh mendapati yang kayak gitu. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya nggak berani kayak gitu. Ya apa ya, pusaka saya ini dulu pusakanya orang hebat, orang apa, enggak. Kalau saya nggak berani seperti itu. Kalau saya sudah apa adanya saja, nggak muluk-muluk lah gitu loh, nggak saya naikkan untuk menaikkan nilai mahar ataupun juga apanya. Jadi saya memang apa adanya saja. Dah, ini carubuk bukan pusakanya Sunan Kalijogo yang carubuk itu, mungkin gitu. Karena apa? Karena saya harus tahu diri gitu loh sobat. Saya harus tahu diri, pusaka-pusakanya orang hebat kemungkinan pun juga dimiliki atau diturunkan kepada orang-orang hebat juga. Kalau untuk saya kan orang awam atau orang biasa gitu. Kalau saya nggak mau untuk mengaku-ngaku untuk ini pusakanya dulu adalah pusakanya Raden Wijaya atau Raden Brawijaya atau pusakanya Gajah Mada atau pusakanya siapa, enggak. Nah, kalau untuk saya apa adanya saja. Oke sahabat, kita akan melihatnya. Nah, kita akan melihatnya untuk di wujud dari pusakanya. Saya juga ingin berpesan bahwasanya, Mas Tony, untuk di pusakanya apakah dibungkus dengan kain hitam seperti itu agar mistik atau apa? Enggak. Kalau saya enggak, ya kebetulan saja saya punya singep warnanya hitam dan juga merah. Kebetulan saja sobat. Karena saya pun juga suka gitu loh dengan singep yang seperti ini. Ini sangat efisien sekali kalau untuk saya, tidak memakan banyak tempat daripada yang singep bludru. Nah, kalau yang seperti ini bisa ditaruh di belawong. Kalau kita memiliki belawong, nah belawong seperti ini,
seperti ini. Kalau kita biarkan kayak gini sobat, atau kayak seperti ini biasanya gampang kotor. Kalau kena debu ini gampang kotor. Tapi kalau berada di singep seperti ini, dan singepnya ini singep apa ya, kain biasa, jadinya itu enak banget. Nah, coba akan saya tunjukkan kepada Anda sobat. Nah, seperti ini. Kesannya pun juga kalau orang yang suka apa ya, kesan kayak kesan mistis memang. Tapi kalau untuk saya sih enggak, tujuan saya enggak seperti itu. Tujuan saya memang biar apa ya, ya untuk estetika saja di dalam saya membuat video, untuk estetika gitu sobat. Saya enggak mistis-mistisan, karena sekali lagi saya tidak mengedepankan sisi mistisnya atau misi mengedepankan kodam-kodamnya, enggak. Saya tetap mengedepankan dari seninya, dari fisik, dari keindahan fisik, dan juga keindahan dari seninya. Itu seperti itu. Dan juga saya ingin sebagai sebuah pengingat bahwasanya pusaka itu adalah sebuah doa, sebuah jalan ikhtiar kita. Karena dengan pusaka saya akhirnya ingat dengan apa yang saya cita-citakan, apa yang saya doakan. Karena di dalam setiap pusaka ini mengandung filosofi sebuah harapan, mengandung filosofi sebuah doa sobat. Ini. Oke, ini adalah pusakanya. Nah, ini adalah pusakanya, dan untuk di warangkanya sudah dalam keadaan saya serviskan, sekaligus saya belikan pendok baru nih sobat. Pendok lamanya ini kemana ya? Kalau nggak salah sudah sobek-sobek gitu sobat. Itu di pendoknya. Jadi pusakanya bagus kok, masa sandangannya nggak ngikut gitu loh. Nggak ngikut itu dalam artian kalau pusakanya bagus kan otomatis warangkanya juga harus disinkronkan biar sama-sama bagus sobat. Kita akan melihatnya nih. Nah, ini adalah dapur Carubuk. Nah, dapur Carubuk. Keren loh ini pusakanya. Nah, setelah diwarangi sobat, ini pusakanya jadi Masir Malelo. Jadi kayak putihnya. Coba nanti akan saya tunjukkan kepada panjenengan bahwasanya di sini tetap ada pamornya. Kalau di sini saya melihatnya pamornya adalah Wasputa. Bentuknya itu bagus banget loh. Bahkan di sini juga saya melihat ada semacam kayak pamor udan Mas Tiban di bagian bilahnya sini sobat. Nah, itu. Nah, ini adalah pusakanya. Jadi ini pamornya adalah Tirto Tumetes, tapi ada udan Mas Tibannya, sekaligus untuk di bilahnya dia ini Masir Malelo. Jadi kerlip-kerlip seperti ini. Nanti akan saya tunjukkan kepada panjenengan. Mungkin akan saya balik untuk kameranya biar Anda juga bisa melihat lebih detail tentang pusakanya seperti apa. Oke, sobat VMC, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat dari bilah pusakanya seperti apa. Nah, ini adalah wujud dari pusaka yang kita review untuk di episode kita kali ini, dan untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapur Carubuk sobat. Nah, untuk dibilahnya yang saya katakan tadi bahwasanya untuk dibilahnya dia ini Masir Malelo. Nah, Masir Malelo. Dan kalau kita melihat pamornya ternyata bukan cuma ini sobat. Alhamdulillah. Bukan cuma Tirto Tumetes dan juga udan Mas Tiban. Nah, di sini ada udan Mas Tiban. Kalau untuk saya melihatnya nah seperti ini. Ini kayak udan Mas Tiban. Nah, ini pun juga sama. Nah, seperti ini sobat. Dan ternyata di bagian sor-sorannya ini pun juga ada pamor, yaitu pamor bawang sebungkul ini sobat. Nah, ini berarti di satu pusaka ini ada 3 pamor nih sobat. Untuk dibilahnya. Kalau untuk di ini gonjonya, ini kira-kira pamor apa ini ya? Kayak pamor sumber ini sobat. Nah, bulat-bulat seperti ini. Ini bagus loh ini pusakanya ini. Carubuk itu kalau nggak salah untuk di arti harfiahnya bagaikan bumi, bahwasanya mengajarkan kepada pemiliknya agar menjadi seseorang yang bisa dikatakan seperti halnya bumi, jadi bisa menerima keadaan apapun itu. Jadi tidak suka dengan apa ya, jangan melulu senang dengan sesuatu yang menggembirakan saja, tapi kita pun juga harus bisa menerima sesuatu yang dirasa itu tidak kita sukai. Jadi kita harus bisa menerima
narimo ing pandum. Jadi menjadi manusia yang intinya itu adalah apa ya, nerimo pandumane Gusti. Jadi seperti itu. Jadi menjadi manusia yang sederhana, jangan menjadi manusia yang sombong, ataupun juga jangan menjadi manusia yang bisa dikatakan kelewat batas. Jadi kita harus menjadi pribadi yang mau menerima apapun keadaan kita yang kita hadapi saat ini. Itu seperti itu. Dan untuk di pamornya sendiri, Tirta Tumetes itu melambangkan sebuah kerejekian. Jadi rezeki yang terus ada seperti halnya tetesan air. Nah, kalau itu di Udan Mas Tiban ini pun juga sama, sobat. Udan Mas Tiban itu juga berkisar pada hal-hal kerejekian, tapi kalau boleh saya bilang itu kayak powernya gitu lebih kuat Udan Mas. Itu seperti itu. Nah, Udan Mas Tiban ini kalau untuk saya memaknainya adalah sesuatu berkah, sesuatu karunia tersendiri. Karena apa? Karena untuk di bentuknya itu adalah tidak direncanakan dulu oleh sang empu. Jadi ini adalah sebagai sebuah bentuk berkah tersendiri dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini kalau untuk di bawang sebungkul kemarin apa ya, untuk di ini tuahnya coba akan saya bukakan dulu lah di buku pamor. Ini pun juga sebagai apa ya, media promosi. Jika sobat semuanya ada yang menginginkan buku sebagai bahan referensi gitu, silakan Anda bisa menghubungi di galeri saya. Hanya ada buku dapur, ada buku pamor, ada buku memahami asal usul tosan aji, dan juga yang lainnya. Nah, coba kita akan membuka buku pamor, sobat. Kira-kira untuk di tuah pamor bawang sebungkul itu apa? Saya kok lupa. Nah, ini bawang sebungkul ini, sobat. Ini adalah bawang sebungkul. Ini, sobat, bentuknya memang mirip bungkul bawang berlapis-lapis. Paling sedikit ada 5 lapisan dan terletak di sor-soran. Tuahnya di bidang rezeki. Nah, tuahnya ini lagi-lagi di bidang rezeki. Berarti untuk di pusaka Carubu ini, ketiga pusakanya ini berkisar pada hal kerezekian ini, sobat. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Tuahnya di bidang rezeki untuk pengembangan modal. Nah, ini juga untuk pengembangan modal, berarti cocok juga dipakai oleh orang-orang yang bergerak di bidang usaha, seperti kayak pengusaha ataupun juga para pedagang, itu seperti itu. Cocok juga untuk orang yang bekerja di bank dan pengembangan modal, dan bukan merupakan pamor pemilih. Nah, Udan Mas itu seperti ini. Pamor ini banyak dicari orang, terutama pedagang dan pengusaha. Bentuknya merupakan pusaran atau gelang-gelang berlapis. Paling sedikit ada 3 lapisan, letaknya ada yang beraturan dan ada yang berserakan. Pamor ini sering pula berkombinasi dengan waswutah atau tunggak semi. Manfaatnya untuk mencari rezeki dan juga bukan pamor pemilih. Nah, ini, sobat. Seperti ini di satu pusaka ini ada 3 pamor, yaitu pamor Tirta Tumetes. Kalau untuk saya ini adalah pamornya Tirta Tumetes. Lalu juga ada Udan Mas Tiban. Nah, Udan Mas Tibannya mana, Mas Tori? Nah, ini sini. Nah, ini lalu di bagian sini. Nah, di balik sini. Nah, ini lalu ini. Nah, lalu di bagian sor-sorannya. Nah, di bagian sor-sorannya ini ada pamor bawang sebungkul. Nah, untuk di tuah atau esoteri dari Masir Malelo, kalau menurut saya pribadi, kapan hari di dalam pengetahuan tosan aji saya adalah salah satunya tidak mudah ditundukkan. Berarti menjadi seseorang yang memegang prinsip, menjadi seseorang yang teguh di dalam pendiriannya. Itu seperti itu. Nah, ini adalah dapur Carubu dengan pamor Triwarno. Triwarno atau Tripamor, 3 pamor. Tirta Tumetes, Udan Mas Tiban, dan juga bawang sebungkul. Nah, ini adalah salah satu jenis pusaka yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Saya tidak akan bosan-bosan untuk selalu mengajak Anda mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini.
Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.